menyuguhkan materi biometri pada sesi kedua ini. Yang pertama, materi tentang penilaian pembelajaran kejuruan. Jadi tadi kita sudah mendengarkan materi bagaimana mendesain sebuah RPP, dan tentunya setelah kita mendesain kejuruan atau desain pembelajarannya, kita juga bagaimana cara mengukur capaian pembelajaran. Nah, pada sesi nanti, kedua nanti, tentang penilaian pembelajaran kejuruan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bernardus Wijanarko MD. Untuk sesi yang ketiga, nanti mengenai strateginya. Jadi strategi pembelajaran kejuruan yang pas pada masa pandemi ini pastinya terjadi pola pembelajaran yang berbeda ya, antara tatap muka dengan modus online. Nah, nanti bisa kita kupas tuntas di sesi ketiga dengan Dr. Wakiran SPD MPD. Itu. Jadi sesi kedua nanti dua materi akan kita sampaikan secara bersamaan. Baru itu setelah sesi ketiga baru kita diskusikan apa yang ingin Bapak tanyakan. Pertanyaan bisa lewat chat atau bisa kalau ingin langsung bisa nanti mengangkat tangan ya. Mungkin itu. Selanjutnya untuk sesi kedua kami persilakan kepada Bapak Dr. Bernardus Wijanarko MD. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Riyadi. Bapak Ibu sekalian, guru SMK yang saya hormati, selamat siang atau selamat pagi. Mungkin dari bapak-bapak sekalian atau beberapa yang sudah mengenal, yang sering berkomunikasi dengan saya. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Ya, dari masa pandemi ini, untuk evaluasi pembelajaran itu kalau kita lihat yang anak-anak kita, para siswa itu mengeluhnya itu di situ. Ya, jadi pembelajaran kan tetapi berubah di tugas online. Sehingga kalau semua guru memberi tugas setiap minggu, kita bayangkan siswa itu sudah pada mungkin 2 bulan lagi setelah semua itu termasuk orang tuanya. Ya, lah kok itu pembelajaran online kok berubah menjadi tugas online. Ya, jadi kita bayangkan kemarin misalnya ada seorang siswa disuruh lari aja Pak, ngasih tugasnya Pak, saya disuruh lari putar stadion 3 kali, disuruh merekam video, kemudian dihitung waktunya, dihitung kalorinya, kemudian dikirim videonya ke gurunya. Nah itu kalau satu pelajaran dalam 1 minggu itu lah, kalau dalam 1 minggu itu ada 14 pelajaran ngasih tugas seperti itu semua, kita bayangkan itu nanti yang pusing siswanya atau gurunya, orang tuanya atau berat ya. Jadi di dalam membahas evaluasi pembelajaran ini hendaknya kita juga proporsional ya, proporsional. Misalnya 1 semester itu ya jangan sampai tugas itu 18 kali ya, jangan sampai tes itu ya 10 kali, tugas 10 kali, karena tugas guru itu tidak hanya memberi tugas ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini kok gurunya semua memberi tugas ya. Jadi masalah itu kalau yang SD, SMP itu nanti jangan rumah sakit itu penuh karena orang tua ya stres kita tugasnya apanya anaknya gitu ya, itu jangan sampai. Nah di sini nanti kita harus memperkirakan bahwa beban yang tugas yang kita kasihkan siswa atau soal yang kita kasihkan siswa itu kan beban kita semua. Kita ngasih tugas diketik 4 halaman 1 siswa. Kalau kita punya 100 siswa, tugas kita itu 400 halaman Pak. Jadi kita harus bayangkan juga bahwa itu nanti beban yang kita kasihkan siswa itu membebani kita semua. Bapak Ibu mungkin yang kemarin sudah merasakan, wah ternyata mengkoreksi itu butuh berminggu-minggu, malah nggak usah dikoreksi jadi bagus semua. Itu yang terjadi kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita bahas itu nanti. Tentang penyusunan kemudian ya. Jadi di sini nanti kita membahas tentang
apa yang nanti jadi di penyusunan SPP pembelajaran ini nanti kita pikir-pikirlah dalam satu semester itu kita harus membuat soal yang multiple choice atau soal yang tugas atau soal yang subjektif itu kita pikirkan betul-betul ya. Jadi nanti dalam penyusunan ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Widodo, nanti ada kegiatan pokok guru Pak ya. Jadi kegiatan pokok guru itu adalah yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Jadi tadi yang dibahas tentang merencanakan pembelajaran ya. Jadi RPP itu sekarang RPP itu tersebar di Merdeka kita 1 halaman dulu itu. Kalau dosen itu 1 halaman itu 1 semester Pak. Jadi kalau guru itu 1 halaman 1 pertemuan, dosen itu lebih ekstrim lagi. Bisa 1 halaman itu 1 semester ya. Ya, nanti kita kasih contohnya ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Jadi merencanakan melaksanakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah menilai ya. Menilai. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan membimbing. Kemudian ada kegiatan berarti yang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing itu ada hubungannya dengan siswa. Jadi nanti kita lebih ke arah menilai pembelajaran ini. Sehingga nanti walaupun ini masanya pandemi, kita blended atau kita online, tetap ada perencanaan pembelajaran, tetap ada melaksanakan pembelajaran. Tidak semua itu nanti semua ya, menilai semua ya. Kemudian siswa mengerjakan tugas semua. Jadi ini harus ya. Saya kasih contoh misalnya di sini di mana jawaban hanya milik pembelajaran kita nanti kita harus merencanakan kegiatan itu untuk 1 semester. Jadi 1 semester itu harus kita buat supaya nanti tidak seperti yang dikatakan di nanti minggu depan masyarakat dan sebagainya. Kemudian tadi sudah dikatakan juga tentang pembelajaran yang hot ya. Jadi hot itu artinya apa itu ya? Jadi nanti kurikulum 2013 itu mengharuskan ada konsep tentang objective skill ya. Adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat simulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan komunitas mental yang paling wajar. Jadi nanti kalau itu nanti tidak hanya sekedar menanyakan apa yang diajari ya, yang dipelajari, tetapi bisa menyimpulkan dari beberapa hal yang dipelajari melalui analisis. Kemudian nanti kalau keterampilan aspek keterampilan bertiga tinggi ya. Jadi nanti keterampilan itu nanti memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan masalah muncul pada pelajaran. Nanti kalau kita membuat soal yang itu contohnya jangan contoh yang fiktif. Contoh fiktif itu maksudnya kita mengarang suatu peristiwa kemudian ditanyakan, itu tidak menarik sama sekali. Ya. Jadi peristiwa yang beneran itu ya diambil dari koran atau diambil dari berita di TV dan sebagainya. Kemudian berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi kalau misalnya ini pembelajaran sikap ada enggak sendiri, pembelajaran kognitif ada sendiri enggak, psikomotor ada sendiri enggak, ya mereka sekarang disatukan menjadi satu. Ya. Kemudian keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi dan menyimpulkan. Dan nanti apa yang kita lihat nanti memenuhi aspek yang ini gambarannya ya. Jadi flow itu biasanya yang jadi kalau dulu kan ada pertanyaan siapakah yang membangun Monas ya, itu ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau sekarang tidak, itu sangat dengan yang lain ya.
Ini tingkatannya dari remembering, understanding, applying, analisis ya. Analisis itu satu tingkatan, kemudian evaluating, kemudian creating. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan kita di sini. Tapi semuanya itu apakah bisa? Itu soal pilihan itu juga sampai evaluating atau analisis ya. Jadi saya sangat di masa pembelajaran online itu soal itu dibuat pilihan ganda saja, kan ada sistem atau program yang menilai sendiri, sehingga sesuatu kita mengerjakan selesai kamu langsung keluar ya. Kalau kita tugas tertulis kan guru harus men-skor, nanti memakan banyak waktu. Dan kalau pembelajaran online itu kalau kita tidak menilai itu sesuatu yang di guru tidak menilai sesuatu kan. Gurunya aja yang kemarin belum menilai, kok sekarang masuk tugas lagi, seperti itu ya. Jadi nanti kita arahkan pernyataan ke arah sini. Apakah tidak boleh boleh ya? Tapi pembelajaran tidak kita boleh. Jadi untuk pengenalan konsep baru memberikan ya. Baru ada ujian akhir, ada ujian semester, penilaian akhir semester, tengah semester, itu arahnya ya sebagian sini ya, ada juga sebagian sini. Nah, dari dimensi kita karena ada level 1, level 2, level 3. Nah, yang itu. Jadi mengingat itu mengambil pengertian yang buat dari ingatan jangka panjang, kemudian mengerti mengambil arti. Jadi kalau mengingat itu maksudnya apa? Pertanyaan mengingat itu kalau tidak belajar tidak bisa menjawab. Kemudian materi ajarnya terbatas, kemudian ditanyakan lagi cuma mengingat saja. Ya. Kemudian penerapan itu mengikuti penggunaan itu sesuatu yang berbeda, tidak lazim. Itu penerapan ya. Kemudian level yang out itu menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Di sini memisahkan bahan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana tiap bagian. Itu yang menganalisis. Jadi katakanlah kita kadang-kadang membuat pertanyaan analisislah, tetapi yang dianalisis itu sesuatu yang tunggal. Ya. Kalau yang dianalisis itu kan sesuatu yang kompleks. Ya. Kemudian mengevaluasi, membuat penilaian berdasarkan yang standar. Kemudian menyatukan elemen-elemen atau membentuk sebuah kesatuan itu yang mengkreasi. Jadi nanti analisis, evaluasi, kreasi. Mengevaluasi itu tingkat tinggi karena apa? Karena bisa mengevaluasi kalau sudah bisa mengingat, mengerti, dan menerapkan. Ya. Jadi misalnya bandingkan metode A dan metode B. Berarti metode A yang sudah berarti nanti bisa mengevaluasi. Kemudian kata operasional ini kita pakai untuk membuat kalimat ya, kalimat ya. Jadi analisis menerapkan dasar tadi ya, evaluasi, merumuskan, menginterpretasi dan sebagainya. Jadi nanti bapak-bapak ibu bisa mendownload ini tata kerja operasional menurut dulu. Itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nanti kalimatnya, tata kerjanya menggunakan ya. Sehingga nanti apakah soal ini sulit? Belum tentu sulit ya. Jadi tidak ada hubungannya antara kesulitan siswa dengan tingkat levelnya ya. Bisa saja yang level mengingat itu sulit kalau tidak mengingat ya. Kemudian karakter soal itu ya, menuntut kemampuan berpikir ini kritis, logis, reflektif, metaforik, dan berpikir. Jadi tantangannya ada yang analisis, evaluasi, kreasi. Kemudian nanti meminimalisir kemampuan mengingat kembali informasi atau recall. Itu diminimalisir karena apa? Karena nanti kalau semua mengingat, ya itu nanti kalau dia memahami konsepnya saja, ada yang tidak. Jadi di sini nanti
ada transfer satu konsep ke konsep lainnya. Jadi yang dipahami konsepnya saja Bu. Ya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi. Kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian menggunakan penerapan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi, menyusun strategi baru untuk perbaikan masalah. Jadi di sini catatan soal tidak berarti soal lebih sulit, soal mudah bisa termasuk hot. Ya. Jadi nanti menyimpulkan suatu peristiwa yang sederhana diketahui semua, itu kalau suruh membaginya atau mengevaluasi ya harapannya semua bisa. Ya. Melanjutkan dari yang Pak Wijato tadi, jadi tadi di sini kalau kita mau melihat membuat hot itu adalah cakupan materi yang harus jadi cakupan materinya tadi. Cakupan materinya apa? Tadi bagian-bagian materinya apa? Kemudian perhatikan beberapa kompetensi yang diharapkan pada tiap level pendidikan. Ada beberapa kompetensi yang diharapkan. Jadi kan ada kompetensi yang mungkin arahnya ke pengetahuan, ada yang ke keterampilan atau campuran. Itu keterampilan dan pengetahuan. Kemudian penggunaan pengetahuan dasar untuk suatu cakupan materi sangat mungkin berbeda sesuai dengan level pendidikan. Jadi pengetahuan dasar untuk satu cakupan materi sangat mungkin. Kemudian menggunakan pengetahuan kemampuan dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam taksonomi belum tingkatan yang paling rendah dapat menjadi pengetahuan dasar untuk menjawab pertanyaan ke tingkatan yang paling tinggi. Sehingga tadi seperti yang saya bahas tadi, yang tingkatannya evaluasi itu berarti tingkat yang bawahnya sudah memahami semua, ya. Sudah selesai, sehingga sampai tingkat evaluasi. Kita lanjutkan. Dengan berbagai macam data sebagai stimulus ya, pernyataan, tabel, grafik. Misalnya Pak, ditampilkan tabel, siswa nanti dapat memilih bahan yang paling kuat. Berarti nanti harus ada tabel. Tapi tabelnya jangan tabel fiktif ya, tabel dicari dari buku, dari referensi, dari hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata, kehidupan sehari-hari, situasi yang diambil dari yang apa ya. Kalau kita membuat tabel katakanlah sifat bahan itu nanti atau karakteristik suatu logam atau kata seseorang itu fiktif, nanti soalnya kan menjadi masalah. Menjadi masalah karena apa? Sesat mengatakan ini ceritanya itu salah, kita dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian berbagai macam ini kalimat-kalimat yang mengandung kekerasan, pornografi, syarat dan politik hindari. Jadi jangan menggunakan itu unsur kekerasan, pornografi, syarat dan politik jangan. Ya. Kemudian bermacam-macam disediakan memberikan informasi pada siswa merujuk pada pengetahuan atau kemampuan dasar sehingga dapat diolah. Kemudian mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Soal penulisan dapat berupa pilihan ganda atau isi. Kalau soal isi, Bapak Ibu sekalian sudah sangat pinter soal isi itu ya. Jadi sebutkan ini, bandingkan dan itu semua biasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak membayangkan soal itu nanti diselesaikan berapa jam, berapa menit, ya. Bagaimana menyelesaikannya dan sebagainya. Ya. Saya lewati saja ke contoh saja, ke contoh. Ya. Jadi langkah menyusun nanti tetap kita menganalisis tadi yang ada dibatasi pada yang ya. Kita analisis tadi seperti yang kita tadi itu disesuaikan nanti untuk membuat kisi-kisi soal. Ya. Jadi kalau kita membuat soal, kalau langsung membuat soal tanpa melihat tadinya tidak mungkin. Jadi KD itu nanti ada yang levelnya pengetahuan, ada levelnya analisis, ada levelnya evaluasi. Sebetulnya itu nanti kita analisis juga. Kemudian menyusun kisi-kisi, ya. Jadi kisi-kisi itu nanti sebagai panduan untuk menulis titik soal. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Kemudian menulis budi pertanyaan sesuai dengan visi kita. Kemudian membuat pedoman pensebaran atau
kunci jawabannya. Jadi jangan sampai nanti membuat soal itu tidak apa yang itu sama. Jadi nanti terjadi nanti ketika soal nanti menjadi masalah untuk siswa. Dia mengambil yang panggil itu tidak punya salah, yang tidak panggil apa ambil malah jawab betul karena kuncinya salah. Ya. Soalnya ya ini dari IPA. Jadi karena yang lebih operasional menggunakan kata kerja level 3, penanggaran C4 C5 menggunakan stimulus. Contoh, ya. Contoh, disajikan gambar rangkaian listrik, peserta didik dapat menghitung listrik yang mengalir pada salah satu sabar. Ini ada bagian-bagiannya. A itu peserta, B itu behavior kita dapat menghitung listrik, C itu kondisinya disajikan gambar. Berarti kalau nanti kisi-kisi seperti ini, soalnya ya harus gambar, tabel atau bukan cerita, ya. Kecuali kalau disajikan suatu kasus, berarti nanti soalnya ada kasus, ya. Kemudian degree itu dari salah satu cabang, jadi disajikan gambar rangkaian listrik, tetapi dapat menghitung arus listrik yang mengalir pada salah satu cabang. Sehingga nanti kalau kisi-kisinya itu mengatakan seperti ini, siapapun yang membuat soal itu nanti soalnya itu setara. Jangan sampai yang membuat Pak A mudah, yang membuat Pak B mudah, yang membuat Pak C itu sulit. Padahal di sini sudah ada batasan-batasannya. Ya, jadi nanti kita harus melihat, misalnya contohnya ini, ya, ini ada indikator soal lagi, disajikan tabel ukuran kabel, berarti harus ada tabel. Ya. Peserta didik buat menganalisis tahanan yang terjadi, tahanan yang terjadi. Berarti nanti rumusan soalnya sudah tabel tersebut, maka bagian terdiri yang paling benar. Nanti kita harus hati-hati ketika membuat indikator ini, ya, karena indikator ini kemungkinan yang buat soal bukan kita sendiri tapi tim, ya. Jadi jangan sampai Pak A tabel, Pak B cerita, Pak C nanti kasus, ya. Kalau di indikator itu bisa tabel, ya tabel. Ya. Ini contoh bisa jika tadi dapat nih soalnya seperti ini. Berarti apa? Ya ada gambar rangkaian listrik. Tetapi rangkaian listrik ini ya bisa kita ambil dari buku, bisa kita ambil dari referensi, bisa kita ambil dari laporan praktikum siswa dan sebagainya. Sehingga siswa itu memang pernah mengalaminya, jadi tidak kita buat secara mendadak. Karena kalau itu nanti ada kesalahan di soal, itu nanti itu tadi ya, jadi soal itu tidak valid karena apa? Tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Ya. Itu bagian yang pertama. Ya. Bagian yang pertama untuk yang ini, yang apa? Yang apa? Yang penulisan soal. Kemudian yang berikutnya contoh yang ditanyakan tadi. Iya. Jadi kalau di masa pandemi ini di UMY kalau kita ada namanya Bismat itu online learning, Pak, ya. Jadi learning ada Bismat. Di sini kita juga membuat rancangan pembelajaran di pertemuan. Ya, jadi ini 6 kali pertemuan sampai ujian tengah semester sampai ujian akhir semester, ya. Jadi di masing-masing pertemuan ya, di sini tugas guru tadi kan merencanakan pembelajaran itu diantaranya nanti tetap ada mengucapkan salam ke siswa, kemudian ada contoh video yang bisa diputar, ya. Kemudian nanti ada materi yang pertama dalam bentuk PDF, boleh. Ya. Kemudian materi kedua bisa juga dalam bentuk presentasi, ya. Jadi kalau diklik nanti ini buka presentasinya atau bentuk dulu. Kemudian ada juga tugas atau tes. Ya. Tugas tes bisa bentuk tugas individu atau kuis, ya. Tugas individu itu maksudnya nanti soal isi, tapi di sini jangan berat-berat, ya.
pelajaran kita 4 jam, ya dalam 4 jam itu siswa bisa menyelesaikan dan mengumpulkan di situ atau menjawab langsung. Ya. Kemudian kalau kuis, ya jangan kuis kok jumlahnya 100, ya. 10 aja cukup. Nanti untuk apa? Untuk formatif pertemuan itu. Ya. Sehingga nanti ini pertemuan pertama siswa bukan berarti nanti siswa itu bisa mengerjakan ini setiap waktu dan setiap saat, tidak bisa, ya. Tetap sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran jam 7, ya kita on jam 7 gurunya. Siswanya juga jam 7 semua masuk, ya. Sehingga nanti siswa membaca materi, kemudian melihat presentasi, kemudian di sini ada istilah komunikasi. Komunikasi di sini ada semacam forum, ya. Jadi forum itu nanti siswa bisa bertanya seperti chatting di sini ya. Siswa bertanya dan sebagainya. Nanti selesai, berarti untuk minggu pertama ketika pertemuan 4 jam itu ya udah selesai. Jangan sampai nanti ada yang tugas selesaikan sampai 1 malam atau besok. Ya, kita bayangkan kalau pelajaran 6 nanti siswanya yang stres, ya. Nah, ini misalnya pertemuan berikutnya. Kalau saya buka, isinya apa, Pak? Ini ada ucap salam, dan ada materi, bentuknya handout, ya. Bentuknya ada PowerPoint, dan ada tugas, ada kuis, ya. Ada komunikasi, ya. Berarti kalau kita bayangkan, berarti untuk pelaksanaan e-learning itu online itu berat, ya, yang sangat berat. Kita harus menyiapkan seperti ini 16 kali pertemuan supaya apa, ya. Jadi kalau pelaksanaannya nanti ya ketika minggu pertama ya minggu ke-2, 3, 4 ditutup dulu, jangan dijalankan. Nanti siswa bisa mengacak-acak sampai pertemuan. Pak, saya tahu-tahu tanya Pak yang pertemuan 11 itu isinya Pak seperti ini. Nah, jangan, ini kan ya. Ini contoh yang tadi ditanyakan Pak siapa tadi, kalau master itu seperti ini, kalau di kita ada seperti ini Pak. Jadi ada mata pelajarannya apa, yang ada siapa, edukasi HP-nya, ya. Ada pengumuman RPS kita kasihkan di situ, ya. Dan ada penjajakan awal dan sebagainya, ya. Ini yang kita laksanakan di UNG, Pak, ya. Jadi beberapa dosen sudah melaksanakan, tapi ada yang belum juga, tapi ya nggak apa-apa, gitu, ya. Ada yang belum, ada yang sudah, ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan yang pembuatan kisi-kisi, Pak, ya. Jadi yang apa? Waktu berapa menit? Masih ada waktu? Masih 5 menit, Pak. Oh, 5 menit. Oke, ya. Tadi berapa? Jadi nanti di mana, di sini kita nanti akan memulai untuk membuat kisi-kisi dengan langkah-langkah ya sesuai dengan ya. Ya, di sini ada penyusunan kisi-kisi nanti jadi Bapak Ibu nanti diharapkan nanti menyusun kisi-kisi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu sekalian, ya. Misalnya seperti ini, contoh kisi-kisi Pak, ya. Jadi ada kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian lingkup materi, kemudian indikator soal. Jadi indikator soal itu yang nanti memandu pembuatan soal. Misalnya Pak, disajikan gambar ini siswa dapat itu. Ini masuk mana? Masuk aplikasi, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal 1. Nah, seperti itu, ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar kedua, ya, misalnya mendiagnosis gangguan pada baterai. Untuk lingkup materi ini, bisa sebuah pernyataan tentang baterai. Karena nanti soalnya itu sudah suatu pernyataan. Dan siswa dapat mendiagnosis. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, untuk ini nanti, ya, untuk apa? Yang materi ini dan ini nanti Bapak Ibu coba melihat tadi materi yang Bapak Ibu buat semacam
kisi-kisinya, kisi-kisi yang dapat dibuat nanti menjadi soal. Ya. Jadi sini nanti tugas yang bagian ini adalah buat kisi soal untuk 2 kali saja yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar di semester ini. 2 kali saja Pak. 2 kali. Kemudian berdasarkan kisi yang dibuat di atas, buatlah 6 buah soal pilihan ganda dengan 4 buah pilihan jawaban. Jadi kalau masing-masing KD, nanti karena ada indikator soalnya, apa-apa buat soal juga. Yang KD kedua juga seperti itu. Nanti formatnya kita kirimkan ini filenya melalui WA group ya. Jadi nanti sederhana seperti yang Bapak Ibu kerjakan setiap semester gitu ya. Sehingga nanti apa yang kita kerjakan nanti ada hasilnya untuk walaupun tugas kita cuma 2, nanti tugas Bapak Ibu kalau mengajar 3 mata pelajaran kan membuat 1 semester gitu ya. Jadi mungkin soalnya itu dikulit bisa, dibuat yang sederhana bisa, yang mudah bisa, yang setengah juga bisa. Tapi harapannya nanti jangan semua itu dibuat soal sulit gitu ya. Ya kira-kira yang mudah 30%, yang sedang 30%, yang sulit 40%. Sehingga siswa yang pintar itu nanti nilainya 60 ke atas, 80 gitu ya. Jangan semua sulit. Semua sulit yang pintar pun nilainya 60, nanti yang tidak pintar nilainya berapa. Ya, begitu. Paparan materi dari saya kembalikan ke Mas Pak Triadi. Oke Pak Tri. Terima kasih Pak Triadi. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan, kalau mau disampaikan secara langsung bisa ditahan dulu. Kalau mau lewat chat bisa lewat chat. Ya. Nanti materi kita share di grup WA. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang strategi pembelajaran kejuruan oleh Dr. Wakil SPD MPD. Waktu kami persilakan.